Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Ada 5 pulau besar di Indonesia, diantaranya Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Papua. Indonesia juga diapit antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, di mana posisi tersebut adalah posisi yang sangat strategis yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan yang ada di Indonesia mempunyai luas lahan sekitar 26.688 hektar dari Sabang sampai Merauke, dan terbagi atas beberapa jenis hutan, diantaranya hutan produksi, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan konversi. Selain sebagai penyeimbang fungsi alam, hutan pun juga berfungsi sebagai habitat kehidupan hewan yang berguna bagi kelangsungan ekosistem hayati. Indonesia memiliki keanekaragaman jenis fauna yang kaya. Beberapa jenis fauna dengan 300 jenis diantaranya adalah hewan menyusui, 7.500 untuk jenis burung, 2.500 adalah jenis reptil, 1.000 untuk jenis amfibi, 8.500 untuk jenis ikan, 20.000 jenis keong, dan 25.000 untuk jenis serangga. Indonesia memiliki 420 jenis burung yang terbesar di 24 lokasi. Dan beberapa pulau di Indonesia juga memiliki beberapa jenis hewan endemik, terutama di Pulau Sulawesi, Papua, dan di Kepulauan Mentawai. Pulau Sulawesi merupakan pulau terbesar keempat di Indonesia setelah Pulau Papua, Kalimantan, dan Pulau Sumatera dengan luas daratan 174.600 km persegi. Bentuknya yang unik menyerupai bunga mawar, laba-laba atau huruf K besar yang membujur dari utara ke selatan, dan 3 semenanjung yang membujur ke timur, timur laut, dan tenggara. Berdasarkan urutan pemerintahan di Sulawesi, dibagi menjadi 6 provinsi yang pembentukannya yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 1 juta jiwa, dengan 500.000 diantaranya masih tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian menganut Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Aluk Todolo.
Pemerintah Indonesia telah mengakui kepercayaan ini sebagai bagian dari agama Hindu Dharma. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis, To-riaja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Pemerintah kolonial Belanda menamai suku ini Toraja pada tahun 1909. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan, dan ukiran kayunya. Ritual pemakaman Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting. Biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Keluarga adalah kelompok sosial dan politik utama dalam suku Toraja. Setiap desa adalah suatu keluarga besar. Setiap tongkonan memiliki nama yang dijadikan sebagai nama desa. Hubungan kekerabatan berlangsung secara timbal balik, dalam artian bahwa keluarga besar saling menolong dalam pertanian, berbagi dalam ritual kerbau, dan saling membayarkan hutang. Hubungan antara keluarga diungkapkan melalui darah, perkawinan, dan berbagi rumah leluhur atau tongkonan. Secara praktis ditandai oleh pertukaran kerbau dan babi dalam ritual. Tongkonan adalah rumah tradisional Toraja yang berdiri di atas tumpukan kayu dan dihiasi dengan ukiran berwarna merah, hitam, dan kuning. Kata tongkonan berasal dari bahasa Toraja, tongkon atau duduk. Tongkonan merupakan pusat kehidupan sosial suku Toraja. Ritual yang berhubungan dengan tongkonan sangatlah penting dalam kehidupan spiritual suku Toraja. Oleh karena itu, semua anggota keluarga diharuskan ikut serta karena tongkonan melambangkan hubungan mereka dengan leluhur mereka. Pembangunan tongkonan adalah pekerjaan yang melelahkan dan biasanya dilakukan dengan bantuan keluarga besar. Ada 3 jenis tongkonan, yaitu tongkonan layuk adalah tempat kekuasaan tertinggi yang digunakan sebagai pusat pemerintahan. Tongkonan Pekanbaran adalah milik anggota keluarga yang memiliki wewenang tertentu dalam adat dan tradisi lokal, sedangkan anggota keluarga biasa tinggal di tongkonan batu. Untuk menunjukkan konsep keagamaan dan sosial, suku Toraja membuat ukiran kayu dan menyebutnya pasura atau tulisan. Oleh karena itu, ukiran kayu merupakan perwujudan budaya Toraja. Keteraturan dan ketertiban merupakan ciri umum dalam ukiran kayu Toraja. Selain itu, ukiran kayu Toraja juga abstrak dan geometris. Dalam masyarakat Toraja, upacara pemakaman merupakan ritual yang paling penting dan berbiaya mahal. Semakin kaya dan berkuasa seseorang, maka biaya upacara pemakamannya akan semakin mahal. Sebuah tempat prosesi pemakaman yang disebut rante biasanya disiapkan pada sebuah padang rumput yang luas. Selain sebagai tempat pelayat yang hadir, juga sebagai tempat lumbung padi dan berbagai perangkat pemakaman lainnya yang dibuat oleh keluarga yang ditinggalkan. Musik suling, nyanyian, lagu dan puisi, tangisan dan ratapan merupakan ekspresi duka cita yang dilakukan oleh suku Toraja, tetapi semua itu tidak berlaku untuk pemakaman anak-anak, orang miskin, dan orang kelas rendah. Upacara pemakaman ini kadang-kadang baru digelar setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sejak kematian yang bersangkutan, dengan tujuan agar keluarga yang ditinggalkan dapat mengumpulkan cukup uang untuk menutupi biaya pemakaman.
Penyembelihan puluhan kerbau dan ratusan babi merupakan puncak upacara pemakaman. Sebagian daging tersebut diberikan kepada para tamu dan dicatat karena hal itu akan dianggap sebagai utang pada keluarga almarhum. Masakan Indonesia merupakan pencerminan beragam budaya dan tradisi yang berasal dari Kepulauan Nusantara, memegang tempat penting dalam budaya nasional Indonesia. Secara umum, seluruh masakan Indonesia kaya dengan bumbu yang berasal dari rempah-rempah seperti kemiri, cabai, temu kunci, lengkuas, jahe, kencur, kunyit, kelapa, dan gula aren. Penggunaan teknik-teknik memasak menurut bahan dan tradisi adat. Terdapat pula pengaruh melalui perdagangan yang berasal seperti dari India, Tiongkok, Timur Tengah, dan Eropa. Pada dasarnya, masakan Indonesia tidak ada satu bentuk tunggal, tetapi lebih kepada keanekaragaman masakan regional yang dipengaruhi secara lokal oleh kebudayaan Indonesia serta pengaruh asing. Sebagai contoh, beras yang diolah menjadi nasi putih, ketupat atau lontong sebagai makanan pokok bagi mayoritas penduduk Indonesia. Namun, untuk bagian timur lebih umum dipergunakan juga jagung, sagu, singkong, dan ubi jalar. Pada umumnya, bentuk lengkap penyajiannya disajikan di sebagian besar makanan Indonesia berupa makanan pokok dengan paung daging, ikan, atau sayur di sisi piring. Pedagang jajanan pinggir jalan lazim ditemukan di Indonesia. Demikian juga pedagang keliling yang menggunakan gerobak, sepeda, atau pikulan. Pedagang makanan pinggir jalan atau pedagang keliling ini disebut pedagang kaki lima. Kebanyakan pedagang keliling atau kaki lima ini memiliki ciri khas dan alat tertentu untuk mengumumkan kehadirannya. Salah satu makanan yang digemari oleh warga ibu kota Indonesia adalah ketoprak, yang harganya relatif lebih murah. Ketoprak adalah ketupat yang dijajakan menggunakan kereta dorong di jalan-jalan atau di kaki lima. Komponen utama ketoprak adalah tahu, bihun, ketimun, toge, dan bisa juga memakai telur rebus yang dilengkapi dengan saus kacang, kecap, taburan bawang merah goreng, tambahan kerupuk atau emping melinjo yang dikombinasikan menjadi satu.